alam Banten yang duniawi. Dalam video ini juga bukan hanya saya yang menjelaskan, tapi ada kedua teman saya yaitu Frika Bunga dan Andini Faresa. Globalisasi ekonomi melalui pengembangan bentuk-bentuk kerja jarak jauh dapat mengurangi bias gender dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Hal ini karena pekerja dapat menjangkau pasar yang jauh di mana bentuk diskriminasi seperti itu tampaknya kurang mengakar di masyarakat. Globalisasi produksi telah mengarah pada pembentukan jaringan produksi lintas batas yang kompleks dan dinamis dengan mengurangi biaya dan menyediakan perusahaan dengan layanan dengan harga lebih murah. Digitalisasi ekonomi dapat mempengaruhi struktur rantai nilai global, misalnya meskipun tingkat partisipasi usaha kecil dan menengah atau UKM masih terbatas, digitalisasi ekonomi memungkinkan perusahaan untuk lebih mengandalkan teknologi untuk mengiklankan produk, mengembangkan akses langsung ke pembeli dengan memotong biaya perantara, memfasilitasi mekanisme koordinasi antara pembeli dan penjual, dan meningkatkan penjualan dan menggunakan kecerdasan buatan dan Internet of Things untuk mempromosikan dan mempertahankan efisien. Oleh karena itu, daya saing menjadi lebih berkembang. Digitalisasi ekonomi yang progresif dapat menghasilkan setidaknya 3 bentuk. Yang pertama yaitu antar kelompok umur, yang kedua tenaga kerja terampil dan tidak terampil, dan yang terakhir yaitu antara dan di alam wilayah. Beberapa bentuk polarisasi ini berlaku pada tingkat yang berbeda untuk layanan Codework. Literatur tentang globalisasi ekonomi menunjukkan bahwa sejauh menyangkut AMT, upah per jam yang biasa adalah sekitar 32.000. Platform online lainnya tidak seperti AMT, membutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan dapat memungkinkan akumulasi pendapatan yang lebih jauh tinggi. Ademit, misalnya, adalah sebagai platform yang didedikasikan untuk mendorong dan mendukung pembelajaran online. Misalnya, penyebaran yang lebih luas dari ponsel dan koneksi internet dapat memungkinkan petani di negara berkembang untuk menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif dan mengiklankan pekerjaan produk mereka secara lebih efisien. Salah satu manfaat dari adanya globalisasi ekonomi adalah semakin mudahnya melakukan perdagangan internasional suatu produk antar negara. Hasil alam dan hasil olahan alam yang diperoleh dari suatu negara kini dapat mudah mendunia. Begitu dengan produk-produk di tanah air yang banyak dikenal dunia akibat globalisasi ekonomi. Provinsi Banten merupakan sebuah provinsi yang berada di Pulau Jawa. Sebelum Banten termasuk ke dalam bagian dari Provinsi Jawa Barat, dan sejak tahun 2000, Provinsi Banten dipisahkan dari Provinsi Jawa Barat sesuai keputusan yang telah dibuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, dan Kota Serang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Selanjutnya yaitu hasil alam dari Banten yang mendunia, salah satunya adalah kelapa sawit. Kelapa sawit sebenarnya berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Namun banyak juga yang mengatakan bahwa sebenarnya kelapa sawit itu berasal dari Amerika Selatan, yaitu di bagian Brazil. Mengapa demikian? Karena banyak sekali ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brazil daripada yang ada di hutan Afrika. Pada kenyataannya, tanaman kelapa sawit ini mampu tumbuh dengan subur di luar daerah asalnya, seperti di Indonesia, di Malaysia, Thailand, dan Papua Nugini. Kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan lapangan kerja yang mengacu pada kesejahteraan masyarakat, kelapa sawit juga salah satu sumber devisa negara, dan Indonesia merupakan salah satu produsen utama dari minyak kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit tumbuh dengan gigi dan akan berkecambah untuk selanjutnya tumbuh menjadi tanaman. Susunan buah kelapa sawit dari lapisan luar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kulit buah yang keras dan licin atau disebut juga dengan epikard.
Yang kedua, ada daging buah terdiri dari serabut dan mengandung minyak. Yang ketiga, ada kulit biji atau sering kita sebut kangkang atau tempurung yang berwarna hitam dan juga keras. Yang keempat, ada daging biji yang berwarna putih dan mengandung minyak. Dan yang paling terakhir yaitu ada bagian embrio. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun sebagai bahan bakar. Pertumbuhan dan produksi kelapa sawit dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor dari luar maupun dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya bisa dibedakan menjadi faktor lingkungan, faktor genetis, dan faktor teknis agronomi. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya bisa dibedakan menjadi faktor lingkungan, faktor genetik, dan faktor teknis agronomi. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kelapa sawit adalah iklim. Faktor iklim ini sangat berpengaruh besar terhadap produksi dan perkembangan kelapa sawit. Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik di daerah tropika basah pada sekitaran lintang utara sampai selatan 12 derajat pada ketinggian 0 sampai 500 di atas permukaan laut. Beberapa unsur iklim yang penting dan saling mempengaruhi adalah matahari, suhu, curah hujan, angin, dan kelembapan udara. Manfaat kelapa sawit dikenal sebagai penghasil minyak sayur yang berasal dari Amerika. Brazil dipercaya sebagai tempat di mana pertama kalinya kelapa sawit tumbuh. Dari tempat asalnya, tanaman ini menyebar ke Afrika, Amerika Ekuatorial, Asia Tenggara, dan Pasifik Selatan. Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1948. Saat itu, 4 batang bibit sawit yang dibawa dari Mauritius dan Amsterdam lalu ditanam di kebun raya Bogor. Kelapa sawit memiliki banyak manfaat dan penggunaannya. Selain minyak sawit yang dihasilkan oleh daging buah yang dikenal dengan crude palm oil, kelapa sawit juga menghasilkan minyak inti sawit yang dihasilkan dari inti sawit yang dikenal dengan minyak inti sawit atau PKO, palm kernel oil. Sawit juga banyak memiliki keunggulan daripada kedelai, misalnya dari harga. Sawit relatif lebih rendah ketimbang kedelai, dikarenakan kedelai sebagai tanaman pengusir